Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hadi Pirno di channel yang membahas dunia kuliner dan dunia servisan. Nah, di depan teman-teman ini ada sebuah rumus ya. Ini adalah rumus KHA. KHA adalah kemampuan hantar arus ya. Nah, rumus di sini saya gunakan untuk kawat timbal tembaga ya. Jadi ini rumus kemampuan hantar arus kawat timbal tembaga. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah setelah kita menggulung ulang, kita nanti akan mengukur ampere dari sebuah dinamo yang kita gulung ulang ya. Nah, kalau nilai ampernya masih masuk spesifikasi yang sesuai dengan rumus ini, maka bisa dipastikan bahwa gulungan kita itu aman dan bisa tahan lama ya. Oke. Rumus dasarnya adalah ini teman-teman. KHA itu adalah A kali 66 6,6 ya, dimana A itu adalah luas penampang. Nah, luas penampang kawat email tembaga itu biasanya kan bentuknya bulatan ya, bulatan memanjang ya. Itu rumusnya luas penampang adalah kalau kita memakai diameter itu adalah 1/4 pi d kuadrat. Nah, kalau kita menggunakan jari-jari maka rumusnya adalah pi r kuadrat. Nah, maka KH adalah kalau kita menggunakan diameter maka luas penampangnya adalah 1/4 pi d kuadrat kali 6,6 sama dengan 1/4 kali pi itu adalah 3,14 kali d kuadrat kali 6,6, maka kita 1/4 kali 3,14 adalah 0,785 kali d kuadrat kali 6,6. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 5,181 d kuadrat. Ini kalau kita memakai diameter ya. Nah, kalau kita menggunakan jari-jari maka rumusnya adalah pi r kuadrat kali 6,6, maka 3,14 kali r kuadrat kali 6,6, maka ini kita bisa sederhanakan menjadi 20,724 R kuadrat ya. Oke. Nah, berhubung kita spesialisasi adalah gulung dinamo, mesin cuci dan pompa air, di sini akan kita coba hitung kemampuan hantar arus dari kawat timbal tembaga ya. Nah, untuk dinamo mesin cuci itu umumnya memakai diameter sekian sampai sekian ya. Yang paling kecil itu memakai 0,20 mm. Ini biasa dipakai pengering. Nah, kemampuan arusnya kalau kita menggunakan hitungan ini didapat 0,20 ampere ya. Nah, untuk diameter ya. Jadi ini di sini diameter. Nah, kalau teman-teman menggunakan rumus ini berarti kan jari-jari adalah setengah dari diameter ya, berarti 0,1. Jadi 0,1 kuadrat kali 20,724 itu kalau teman-teman menggunakan jari-jari. Kalau menggunakan diameter, teman-teman tinggal langsung perkalian aja, misalkan 0,20 berarti 5,181 kali 0,20 kuadrat itu didapat 0,20 ampere ya. Kemudian di sini ada diameter 0,25 itu kemampuan hantar arusnya 0,32 ampere. Nah, kemudian 0,30 mm itu kemampuan hantar arusnya 0,46 ampere, sedangkan 0,35 itu adalah kemampuan hantar arusnya 0,63 ampere. Kalau diameter 0,40, KH-nya adalah 0,82 ampere. Diameter 0,45 mm, KH-nya adalah 1,04 ampere. Kemudian diameter 0,50 itu KH-nya adalah 1,29 ampere. Ini adalah ampere ideal di mana dia kondisi aman, tahan panas dan tahan lama, bisa beroperasi dalam jangka panjang. Ini adalah idealnya. Nah, rumus ini untuk rumus ini, paten ini, hasilnya ini kebanyakan dipakai untuk trafo toroid atau trafo yang untuk mengubah tegangan AC menjadi DC atau menurunkan tegangan ya, dari tegangan tinggi menjadi tegangan rendah, itu dia wajib memakai rumus ini. Patokannya rumus ini dan ampernya wajib seperti ini. Karena apa? Dia beroperasi jangka panjang, itu otomatis dia panasnya akan lebih lama ya. Nah, kalau teman-teman nanti menjumpai mesin cuci atau pompa air, nanti teman-teman akan mendapatkan gulungan, tapi nilainya pasti sedikit lebih tinggi dari ampere ini. Kenapa? Karena beroperasinya dinamo mesin cuci atau pompa air itu tidak selama trafo ya. Kayak mesin cuci, pompa air itu paling maksimal itu paling 1 jam hidupnya ya. Jadi 1 jam itu sudah
kalau memakai tampungan itu tampungan sudah penuh ya. Kalau mesin cuci paling setengah jam itu udah selesai untuk nyuci ya. Dia nggak sampai 1 jam. Jadi dia ampernya itu biasanya lebih tinggi karena apa? Satu, biasanya kawetnya itu digunakan lebih kecil dari standarisasinya. Ini kalau untuk trafo ya. Nah, kalau mesin cuci itu lebih kecil atau jumlah lilitannya dikurangi sedikit. Nah, dari pengalaman saya meneliti mesin cuci dan pompa air, itu kebanyakan ampernya itu seperti ini ya, 1,5 kalinya dari ampere yang ideal ya. Nah, misalkan yang memakai 0,25 itu ampernya kali 1,5 ya, berarti 0,32 kali 1,5 itu 0,48 sampai 0,5 ampere. Itu kebanyakan rata-rata ampernya sekian ya. Jadi biasanya itu kalau teman-teman nanti menggulung di gulungan dinamo mesin cuci, itu rata-rata ampernya itu kisaran ini ya. Ada yang kisaran ini, namun ada juga yang kisaran ini. Apakah itu aman? Aman, karena dia pemakainya durasinya tidak terlalu lama ya. Ini ampernya ideal, ini adalah ampernya yang ditoleransi. Bahkan kadang lebih tinggi dari ini sedikit. Itu nggak apa-apa karena durasi pemakaiannya tidak seharian penuh, paling maksimal cuma 1 jam. Oke ya, jadi ini adalah rumus KHA, kemampuan hantar arus kawat timbal tembaga yang ideal. Oke, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa di tutorial service berikutnya. Dadah.